Jadi guys, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Kalau ternyata emang salju itu bentuknya cantik banget, lihat. Bentuknya memang secantik itu loh. Nah, cantik banget. Wow. Wah. Wah, Mas, belakang green screen ya? Belakang green screen ya? Tapi asli emang bagus banget. Mau foto di mana tuh bagus banget loh. Tapi emang tuh nggak kuat. Ini dingin banget. Oh, sumpah. Ini dingin banget, gila. Aku kayaknya nggak kuat deh ini. Kayaknya harus balik dulu ke hotel buat lapis deh, Pak. Jadi ini kaki aku udah kayak beku dingin banget. Jadi aku harus balik lagi ke hotel deh. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi sekarang kita udah sampai di Lulea, alhamdulillah, dan ini bener-bener ya bagian bawahnya tuh udah salju tebal gitu loh. Terus pas kita cek minus 13. Kalau misalnya kita udah selesai ambil bagasi, jadi kita itu bakal ketemu sama counter-counter seperti ini. Nah, ini adalah counter-counter tempat penyewaan sewa mobil, di mana ini ada Europcar, Evis, ada Six Hertz, dan kita sewa mobil di Six ini selama 12 atau 13 hari, aku lupa, bahkan 14 hari. Nah, udah bayar lunas, kita tinggal konfirmasi di counter ini, dan nanti kita akan ditanyain untuk sewa SIM, SIM internasionalnya gitu. Dan kalau misalnya kita juga mau nambah GPS apa segala macam insuransi yang nggak sempat kita bayar pada saat kita check-in online, itu bisa di sini. Dan inilah petualangan kita nyetir sendiri pertama kalinya di Skandinavia. Dan sudah dingin dong pemirsa, sudah hujan salju juga. Masya Allah. Sekalinya road trip di medan bersalju. Yuhu, ini adalah perjalanan panjang yang paling berkesan selama hidup aku. Begitu keluar bandara, udah langsung disambut dengan suhu minus 13 derajat Celcius. Hey, kalian. Serang. Oke, sekarang kita mau nungguin mobilnya datang dulu ya. Aduh, berat guys. Gak jadi nungguin si ayahnya aja. Oke, jadi sekarang kita akan naik mobil dulu. Dan tadi tuh ternyata mobilnya diganti. Kemarin tuh aku tuh mesennya kalau nggak salah Volvo, terus diganti sama Mercy dan tetap for a while. Jadi mudah-mudahan ini doain ya. Ini adalah perjalanan pertama kami winter ke Europe, khususnya ke Skandiv, dan pertama kali juga kita road trip nyetir mobil di area bersalju kayak gitu. Kita sekarang akan menuju ke area Rovaniemi, Finlandia. Ada perasaan was-was karena jujur sebelumnya kita belum pernah nyobain setir kiri. Dan perlu diingat kalau aturan nyetir di sini benar-benar harus diperhatikan ya agar tidak ditilang di jalan. Jangan samain kayak di Indonesia. Kami menyewa mobil ini selama 13 hari dengan budget sekitar 2,5 juta per hari. Dan dapatnya mobil tipe Mercy GLB 220 biar bagasinya bisa muat 4-5 koper. Semangat guys. Cukup ya? Kalau Mas Duri nggak cukup tuh. Dan sekarang kita udah nyetir. Iya kali. Jadi kita sekarang lagi perjalanan dari Lulea ke Rovaniemi. Dan alhamdulillah ini kayaknya udah diisi full tank deh. Kita agak deg-degan ya. Kita mau isi bensin di mana dan gimana caranya. Ya Allah, kata suami aku, katanya, oh gini ya rasanya nyetir kiri pakai Mercy katanya. Ini disalawatin dulu. Ya nggak apa-apa, kita rayakan kekaturan kita. Kakak, hai. Kakak, nggak apa-apa ya, ayah sama ibu sekarang masih belajar meraba-raba dulu untuk nyetir ini, Kak. Nah, di depan kita itu Mas Doni tuh. Mas Doni dia ngebut parah nih. Parah. Di kanan kiri kita tuh ini apa namanya? Masih kayak hutan. Tapi karena gelap, jadinya nggak terlalu kelihatan. Cuman sekarang
udah mulai jarang-jarang pemukiman. Jadi kita akan mencari dulu rest area. Terus juga, oh ya, tadi kita ngerasa bahwa kayaknya Six itu ini ya, nggak seketat di webnya ya. Jadi sebenarnya kita tuh pesan yang Volvo, tapi kita dikasih yang Mercy ini. Cuman Katanya tadi itu kita tuh masih bingung karena kita pesannya yang 4WD kan. Iyalah, jadi kan intinya kita tuh pengen yang lebih safety. Karena kan ini kan perjalanannya panjang dan bersalju kayak gini, takutnya selip gitu ya. Mudah-mudahan bismillah nggak ada apa-apa ya. Jadi nanti kita mau nyampe rest area, ngisi bensin sama cari makan dulu. Oke Zara. Jadi sekarang kita mau ngisi bensin dulu, berhenti dulu di sini. Tapi di sini estetik banget dong. Ini buat ngisi mobil listrik. Ya. Awan, hai, nggak dingin emang? Awan nggak dingin? Waduh, nggak jadi enggak. Jadi guys, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Salju itu bentuknya cantik banget. Lihat. Bentuknya memang secantik itu loh. Bentuknya tuh memang benar-benar salju segi 6, segi 7, segi 8. Masya Allah kan. Perjalanan kami ke Rovaniemi dari Lulea memakan waktu sekitar 3 jam. Kami berangkat sekitar jam 8 malam dan Lulea sendiri adalah kota pelabuhan dan pusat industri yang terletak di wilayah utara Swedia. Seringkali jadi gerbang masuk utama kalau kita mau ke area Lapland. Apalagi sewa mobil dari Lulea itu jauh lebih murah daripada di area Rovaniemi atau Tromsø. Di musim dingin, warga lokal di sana cenderung keluar rumah jika memang diperlukan saja. Karena itu, jalanan terlihat lebih sunyi. Di tengah perjalanan, hujan salju mulai menghampiri dan memberikan pemandangan syahdu di depan mata. Rasanya seperti ditiup debu, karena salju yang turun sama sekali tidak membasahi kaca mobil. Suhu pun lumayan ekstrim di akhir Januari itu, sekitar di atas minus 20 derajat Celcius. Jalanan sepi dan super lenggang. Hanya beberapa mobil yang kami lihat selama perjalanan. Akhirnya kami tiba di Rovaniemi. Kami menginap di area pemukiman Santa Menti yang jaraknya 10 km dari Santa Village. Rencananya kami akan menginap selama 2 malam di sini. Jika beruntung kita bisa menemukan aurora di sini. Ini sekitar pukul 10 malam dan aku tidak tahu apa yang menyebabkan langit di ujung sana menjadi sangat terang. Kami tiba di Rovaniemi sekitar pukul 11 malam. Rencana awalnya kami ingin mengunjungi Ounasvara Winter Park, tapi aplikasi menunjukkan bahwa tidak akan ada aurora di hari itu. So, kami memutuskan untuk langsung aja datang ke penginapan. Dan 5 kilo lagi sampai teman-teman ke Rovaniemi akhirnya. Dan inilah Rovaniemi, ibu kota provinsi Lapland yang ada di wilayah utara Finlandia. Kota ini sangat populer secara global karena letaknya yang berada tepat di garis lingkaran Arktik. Di sini kita bisa mengunjungi rumah resmi dari desa Sinterklaas loh. Dan di wilayah Arktik ini ada saatnya di mana matahari tidak terbit sama sekali selama beberapa minggu. Siang hari hanya digantikan oleh cahaya biru temaram yang sangat tenang. Membayangkannya seperti langsung teringat kepada film Elsa Frozen gak sih? Nah, ini kita udah deket ke penginapan ya, udah mulai masuk kota, jadi kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Sebelum ke penginapan, menurut petunjuk kita harus ambil kunci rumahnya di hotel ini. Jadi sekarang kita udah ada di depan hotel Akenus ini untuk ambil kunci. Ini keren sih. Buka baju. Gimana katanya mau pakai kolor doang nih main Uno. mau nyalain ajen dulu Bu. Dan seperti yang kalian lihat, di sini saljunya udah tebal-tebal. Semua pohon tertutup salju sampai rantingnya condong ke bawah karena terlalu berat menahan beban. Mirip rambut nenek-nenek gimbal kalau kata Zara. Dan pas aku cek, suhu saat ini udah minus 25 derajat Celcius loh. Kebayangkan dinginnya di sini? Ini kita ambil videonya di akhir Januari 2026. Dan inilah tempat kita menginap selama 2 malam ke depan. Karena udah larut malam, kita belum ngeh kalau pemandangan di halaman depan rumah tuh bagus banget. Dan akhirnya udah sampai. Jadi ini tuh ada 2 kamar ya Mbak ya? 3 kamar. Ini kamar pertama, kamar kedua, dan ini ada ruang tamunya. Oh, di sini.
kamar ketiga. Ini area dapurnya. Dan ini tempat buat untuk menghangatkan diri cenanya. Dateng ngerti caranya. Terus di sini juga ada kulkasnya. Kulkasnya kumacaran bukan beb. Yang biasa we cenah. Oke. Ada microwave. Nah ini yang paling penting. Terus ada peralatan makan juga. Kompor-kompor semua sampai ke pemanggang gelas segala macam sip. Sekarang kita cek suami aku udah sampai mana. Dan setelah area pemanas, kalau kita buka di sini, ya jadi ini ada pintu lagi. Ini ada mesin cuci, pengering. Oh di kamar mandi dia. Toilet, wastafel dan ini. Tereng. Oke, kalau kayak gitu, Zara ibu masak dulu ya. Udah aku mau lapar, makan dulu. Dan pagi ini aku bangun, sumpah pagi ini tuh salah satu pagi terindah dalam hidup aku. Dan hai, welcome back to my channel. Hari ini adalah hari kedua kita di Ravenimi dan kita lagi siap-siap untuk berangkat ke Santa Village. Nah sekarang aku mau keluar dulu, mau ngasih lihat untuk bagian luar rumahnya. Katanya tadi berapa? Minusnya 21. Ini aku masih belum pakai jaket guys. Zara mau ikut nggak? Sakit. Wow. Kayak lagi ada di dunia Narnia. Ini dari depan udah banyak numpuk salju dan wow, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan di depan rumah pun kita masih bisa buat main-main dan foto-foto. Ini cantik banget di sini, Masya Allah. Masya Allah. Jujur aku mellow banget waktu ambil video ini karena bener-bener gak nyangka. Aku pikir ini cuma bisa ada di dalam mimpi aja. Sebuah negeri yang kata orang merupakan negara terbahagia di dunia, Finlandia. Apalagi saat ini Finlandia berada di musim puncak salju yang mana seluruh negeri terlihat putih bersih. Bener-bener kayak ngeliat lukisan. Di sini rumah penduduk hampir tak memiliki batas pasti. Tidak ada rumah yang mencolok, kesejahteraan terlihat rata. Wah mas, belakang green screen ya? Belakang green screen ya? Nah, Gak mungkin, gak bisa. Tiris. Mana? Itu awan tuh sana tuh. lihat saljunya teman-teman tebal banget. Tolong Zahra. Bikin apa kalian? Ya Allah, kayak mimpi. Dan kini aku terpaku berdiri di sini, ngelihat pohon cemara segede raksasa berbalut salju dan berjejer rapi. Kayak masuk ke negeri dongeng, tapi ini beneran nyata. Buat snowman. Lagi. Let it go. Sumpah mbak, ini kayak lukisan banget. Oke, karena sekarang kita mau ke Santa Village, jadi aku udah dulu lihat ini, tapi aku bakal berbanding drone juga ya. Keren banget, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh di depan penginapan dulu sebagus ini.
Oh, dua. Jadi guys, sekarang kita mau pergi. Yang tadinya mau berangkat jam 9, akhirnya kita berangkat jam 11. Karena kita tadi sibuk foto-foto karena benar-benar bagus banget di sini. Ini minus 22 tadi dicek. Yap. Ini benar-benar dingin banget. Tadi itu matahari baru muncul sekitar jam 8 ya. Terus cerah-cerahnya jam 9-an. Tapi asli emang bagus banget. Mau foto di mana tuh bagus banget loh. Karena emang tuh nggak kuat. Ini dingin banget. Bikin dong di rumah gentengnya saljunya setebal apa? Setebal apa? 30 cm kayaknya. Dan anak-anak tuh udah kayak udah ini ya, apa, berkali-kali dia keluar masuk ke rumah karena dia kedinginan banget. Zara udah berkali-kali ganti sepatu karena dia kemasukan salju. Pokoknya riuh aja dia tadi tuh. Udah bolak-balik beser, tangan yang lu sakit pokoknya riuh aja ya. Jadi dibalik konten-konten yang bagus itu dengan minus sebesar ini buat kita tuh kayak effort banget. Yaudah, oke, sekarang kita maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi jadwal kita pagi ini adalah menuju Santa Village yang terkenal sebagai pusat pariwisata. Jaraknya hanya 10 menit dari penginapan kita. Di sana, katanya kita bisa ketemu Santa Claus, naik rusa kutub atau husky. Terus juga banyak kafe-kafe cantik dengan vibes Narnia banget. Karena ini udah siang, cahaya matahari di musim salju Finlandia cuma ada sekitar 4 jam aja. Sekitar jam 10 sampai jam 2 siang. Kamu bisa lihat kan, pemandangan kota Rovaniemi di musim salju ini benar-benar cantik banget. Bahkan sebenarnya lebih cantik saat dilihat mata kepala sendiri. Ternyata kata ayah menyetir mobil di setir kiri nggak sesusah yang dikhawatirkan loh. Di sini, rambu-rambu lalu lintas benar-benar harus diperhatikan. Hampir tidak ada macet yang berarti. Entah karena penduduknya yang sedikit atau memang warlocknya malas beraktivitas ya kalau di musim dingin seperti ini. Oh ya, karena banyak daratan di Finlandia yang dikelilingi danau, di musim salju seperti ini banyak terlihat danau membeku yang sangat luas. Sesekali terlihat orang-orang di tengah danau yang sedang memancing ikan loh. Hampir tidak pernah ditemukan jalanan rusak. Setiap hari, ruas jalan utama selalu dibersihkan oleh mobil khusus yang membuat pengemudi tetap aman berkendara. Dan akhirnya kita sampai di Santa Village, taman hiburan yang ikonik di Rovaniemi. Dikenal di seluruh dunia sebagai kampung halamannya Sinterklas yang menawarkan suasana magis layaknya negeri dongeng dengan berbagai atraksi yang menarik. Nah, sekarang kita udah sampai. Gimana? Guys, sumpah ini dingin banget, gila. Aku kayaknya nggak kuat deh ini. Kayaknya harus balik dulu ke hotel buat lapis deh. Masalahnya aku cuma pakai 1 lapis celana itu pun bukan ultra, jadi kaki aku udah kayak beku dingin banget. Yang lain tuh udah pada pakai baju yang proper gitu loh. Jadi aku sudah kayak hotel gitu, terus udah balik sini ya. Zara gimana Zara? Kuat gak? Aduh kan dingin banget kak. Mana lagi liannya? Tuh. Hai. Jadi ini pada kedinginan teman-teman. Guys, kayaknya nggak kuat tetep deh. Gila, padahal udah 4 rangkap. Tangan tuh kebas banget sekarang. Kayaknya hari ini susah deh buat nikmatin hari. Gimana berburu aurora? Iya ya, sekarang aja udah kedinginan. Gimana nanti malam pas berburu aurora? Cuaca malam kan makin dingin ekstrim. Kalau kata ayah ini adalah kelihatan cantik tapi cantiknya menyakitkan. Oke deh, ceritanya bersambung dulu ya. Jangan lupa subscribe karena di episode selanjutnya aku bakalan cerita hal-hal menarik yang kita alami selama ada di Rovaniemi.
Oke, aku mau berhenti dulu karena mau isi bensin mobilnya. Cantik banget guys.